Well, I certainly hope this little incident hasn't put you off flying, miss. Statistically speaking, of course, it's still the safest way to travel. Mega Geekbot. Halo semua, kembali lagi di channel Mega Geekbot. Di episode kali ini saya kembali dengan satu figur Superman yang menurut saya punya nilai nostalgia yang sangat kuat. Yes, apalagi kalau bukan Superman yang diperankan oleh Christopher Reeve dalam Superman, the movie yang dirilis pada tahun 1978. Dan kali ini, McFarlane Toys menghadirkannya kembali dalam lini DC Multiverse melalui Superman, the movie 1978 Deluxe Theatrical Edition. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita simak videonya. Dari bagian packaging, McFarlane berusaha memberikan nuansa yang cukup berbeda dibandingkan kemasan DC Multiverse pada umumnya. Karena ini merupakan Deluxe Theatrical Edition, desain boxnya dibuat dengan pendekatan yang lebih terasa seperti sebuah produk yang ingin memberikan penghormatan kepada film Superman, the movie tahun 1978. Pada bagian sisi samping kanan kemasan terdapat artwork dari poster film Superman lengkap dengan logo Superman yang ikonik. Kemudian pada bagian sisi samping kiri kemasan, di bagian bawah terdapat simbol Superman berwarna silver metalik yang terlihat keren. Di atasnya terdapat sambungan jendela kemasan dari bagian depan, kemudian tertulis nama Superman berwarna putih dengan bingkai atau aksen berwarna biru metalik. Dan di bagian paling atas tertera logo DC Multiverse. Beralih ke bagian belakang kemasan, tampilannya menurut saya cukup menarik karena didominasi oleh sebuah artwork close-up yang memperlihatkan bagian dada kostum Superman sebagai fokus utamanya. Di bagian bawah kemasan terdapat informasi hak cipta, kode produksi, barcode, dan simbol peringatan serta keamanan. Pada bagian atas terdapat sambungan jendela box dari bagian depan, informasi jumlah titik artikulasi pada figur dan logo McFarlane Toys. Pada bagian depan kemasan, kita bisa langsung melihat figur Superman dan lengkap dengan berbagai pilihan tangan dan alternate head di sisi kirinya. Kemasan ini didominasi warna hitam dengan aksen biru metalik, sementara tulisan Deluxe Theatrical Edition tampil secara vertikal di sisi kiri. Di bagian bawah terdapat logo DC Multiverse dengan emblem Superman berwarna silver metalik dan tulisan Superman. Sedangkan pada bagian atas terlihat keterangan peruntukan figur untuk usia 12+. Oke, sekarang waktunya kita untuk unboxing dan keluarkan figur Superman-nya dari dalam box. Saya dapat figur Superman ini dengan kemasan yang sudah agak penyok sedikit, tapi nggak masalah selama figur di dalamnya selamat dan dalam keadaan aman. Akhirnya, figur Superman the Movie sudah keluar dari kemasannya. Kesan pertama saya ketika melihat figurnya secara langsung adalah rasa seneng banget bisa memiliki figur Superman yang mirip dengan Christopher Reeve. Kalau kita lihat dari keseluruhan tubuhnya, figur Superman ini memiliki proporsi yang menurut saya cukup atletis dan sesuai dengan interpretasi Superman pada film. Tubuhnya dibuat dengan bentuk yang cukup berotot, tetapi tidak terlalu berlebihan. Dan menurut saya ini justru cocok karena Superman versi Christopher Reeve memang memiliki bentuk tubuh yang atletis dan proporsional, bukan tipe bodybuilder yang terlalu ekstrim. Di bagian belakang tentu saja terdapat jubah berwarna merah yang menjadi salah satu elemen penting dari figur ini. Yang menarik, jubahnya menggunakan material kain sehingga memiliki karakter yang jauh lebih natural dibandingkan jubah plastik. Namun, sayangnya, tanpa kawat. Jubah seperti ini juga memberikan lebih banyak kemungkinan ketika kita melakukan posing, terutama kalau ingin membuat Superman berada dalam pose sedang terbang. Sekarang kita masuk ke bagian close up, dan menurut saya, bagian yang paling menarik tentu saja adalah wajahnya. Karena salah satu tantangan terbesar ketika membuat figur Superman versi Superman the Movie tentu saja adalah bagaimana menerjemahkan wajah Christopher Reeve ke dalam skala 7 inci. Dan menurut saya, McFarlane cukup berhasil menangkap karakteristik wajahnya, mulai dari bentuk rahang, struktur wajah, gaya rambut hitam dengan ciri khas curl di bagian depan, sampai ekspresi wajahnya. Di bagian torso sampai lengan tampak muskular tapi tidak berlebihan. Sculpt pada bagian ototnya juga dibuat cukup natural dan tetap terlihat proporsional dengan keseluruhan tubuh. Memasuki area kaki. Layaknya tampilan Superman pada filmnya, Superman mengenakan sepatu boots tinggi warna merah dengan desain yang simple dan klasik sesuai dengan tampilannya di komik. Pada bagian dasar boots sekilas tampak polos, namun nyatanya terdapat pahatan emboss berupa simbol-simbol dengan maknanya masing-masing. Tampilan di balik jubah atau punggungnya Superman tampak polos tanpa ada aksen atau atribut apapun. Memasuki bagian jubah,
Bahannya terbuat dari material kain warna merah yang lembut dan tak lupa logo ikonik warna kuning Superman yang ada pada jubahnya. Bener-bener merupakan sentuhan akhir yang chef kiss banget. Di bagian dada Superman ini, terdapat logo klasik Superman yang menurut saya memang nggak tergantikan. Walaupun sebenarnya logo Superman dari Man of Steel juga keren banget. Tapi, seandainya James Gunn menggunakan logo klasik seperti ini sebagai logo awal, kemudian kalau alur ceritanya memang menuntut perubahan, baru logo tersebut berubah menjadi logo Kingdom Come. Seperti yang pernah terjadi di komik, menurut saya, rasanya bakal jauh lebih masuk akal. Memasuki bagian artikulasi, bagian kepala bisa nengok kanan kiri dengan aman. Kepala juga bisa berputar 360 derajat. Kepala bisa lihat atas bawah dengan jangkauan yang lumayan. Berikut penampakan dari sisi samping kanan dan kiri. Kepala bisa miring kiri dan kanan. Tangan bisa direntangkan sejauh ini. Tangan bisa berputar 360 derajat. Ada bicep swivel. Siku double joint. Ada rotasi pada pergelangan tangan. Ada engsel tangan, jadi bisa tekuk atas dan bawah. Badan bisa sedikit miring kiri dan kanan. Ada rotasi pada bagian badan. Badan bisa digerakkan ke belakang dan ke depan. Berikut penampakan dari sisi samping kanan dan kiri. Kaki bisa direntangkan sejauh ini. Kaki tendang ke depan bisa sejauh ini. Dengkul double joint. Kaki tendang ke belakang bisa sejauh ini. Dengkul double joint tekuk ke belakang bisa sejauh ini. Ada rotasi pada bagian paha. Ada joint dan engsel kaki, jadi bisa berputar, miring kiri kanan, dan tekuk atas bawah. Ujung kaki bisa ditekuk ke atas. Sekarang kita lihat bagian aksesorisnya. Dan untuk ukuran sebuah Deluxe Theatrical Edition, menurut saya paket aksesoris Superman ini sangat menarik. Ada mini poster yang dilengkapi display clips. Menurut saya ini merupakan aksesoris yang sangat keren karena nuansanya membuat terasa benar-benar seperti sebuah collectible yang berkaitan dengan film, bukan sekedar aksesoris untuk figur biasa. Selain itu juga ada collectible art card yang selalu hadir di setiap figur DC keluaran McFarlane yang menampilkan artwork karakter di bagian depan dan informasi mengenai karakter di bagian belakang. Art card ini juga memiliki stand sehingga bisa kita jadikan bagian dari display. Aksesoris berikutnya kita mendapatkan dua alternate head. Salah satunya hadir dengan ekspresi normal diam dan tenang, sementara alternatif lainnya memberikan ekspresi yang lebih serius dan tampak lebih intens mirip dengan tampilan Evil Superman di Superman 3. Dengan adanya dua kepala tambahan ini, kita bisa memilih ekspresi Superman sesuai dengan display yang kita inginkan. Berikut proses tahap demi tahap penggantian alternate head menggantikan HS bawaan. Dan beginilah tampilan alternate head Superman dengan ekspresi normal setelah terpasang pada tubuh figur. Dan selanjutnya, tampilan alternate head Superman dengan ekspresi yang lebih serius dan intens setelah terpasang pada tubuh figur. Aksesoris selanjutnya berupa 4 pasang ekstra tangan dengan bentuk dan fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama, ada sepasang tangan dengan bentuk menunjuk menggunakan satu jari, serta salah satunya bisa digunakan untuk memegang aksesori kryptonite berwarna hijau.
Selanjutnya ada sepasang tangan terbuka dengan posisi telapak menghadap ke depan yang cocok untuk pose terbang atau seolah-olah Superman sedang melambai untuk menyapa orang. Kemudian ada sepasang tangan dengan bentuk yang lebih rileks dan jari-jari sedikit menekuk yang menurut saya cocok untuk pose berdiri atau pose kasual. Berikutnya ada sepasang tangan terbuka dengan telapak menghadap ke bawah yang bisa digunakan untuk memberikan variasi pada pose terbang. Dan yang terakhir ada sepasang tangan dengan pose tengah terbuka, seperti hendak mencengkram lawan atau pose lain yang sesuai dengan peruntukannya. Selanjutnya, saya coba menampilkan keseluruhan ekstra tangan setelah terpasang pada figur Superman ini. Menurut saya, figur Superman The Movie ini bukan hanya menarik karena desain figurnya, tetapi juga karena nilai nostalgia yang dibawanya, dan McFarlane berhasil menerjemahkan sosok Superman Christopher Reeve ke dalam bentuk action figure dengan sangat baik. Kalau ada satu hal yang paling saya suka dari perjalanan Superman di film ini, mungkin justru bukan saat dia terbang atau menyelamatkan dunia, tetapi bagaimana Jonathan dan Martha Kent membentuk dirinya sejak kecil. Mereka tidak membesarkan Clark untuk menjadi Superman, mereka hanya membesarkan seorang anak agar menjadi manusia yang baik. Dan mungkin memang seperti itulah peran orang tua dalam kehidupan kita. Bukan menentukan kita harus menjadi siapa, tetapi memberikan dasar yang cukup kuat supaya suatu hari nanti kita bisa menentukan jalan kita sendiri. Terima kasih banyak bagi yang sudah menonton video unboxing saya sampai dengan sejauh ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Berikutnya kalian dapat melihat tampilan figur ini ketika di display.
Writergeek.com